Shalom jemaat sekalian dan pemirsa dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yan Van Kistulai dalam acara Mesbah Keluarga dan doa bersama-sama pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dampak iman dalam kehidupan manusia. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang pertama. Saya hanya membaca ayat yang 21 dan 22. Kemudian pasal 2 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah Ayub mengalami musibah, mengalami malapetaka, habis hartanya dan anaknya meninggal dunia. Lalu Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuannya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti yang dibaca. Yang lebih penting dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya akan berbicara kepada kita pada malam ini bagaimana dampak iman dalam kehidupan manusia. Saudara, dalam ayat yang pertama firman Tuhan berkata tentang tokoh Ayub ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini seorang yang sangat luar biasa dari segi karakter, dari segi kerohanian. Saudara, karena dia orang yang beriman dan takut akan Tuhan, maka Ayub peduli juga kepada kebutuhan rohani keluarganya. Sehingga dalam ayat yang kelima dikatakan, setiap hari apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, maksudnya anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub seorang yang saleh, beriman kepada Tuhan, dan dia peduli kepada kebutuhan rohani anak-anaknya. Setiap hari Ayub mengadakan mesbah keluarga. Penting mengadakan ibadah keluarga seperti Ayub, Bapak Ibu sekalian. Ini orang yang saleh, takut akan Tuhan dan peduli kebutuhan rohani anak-anaknya. Tapi bukan hanya itu, Alkitab juga berkata Ayub adalah seorang yang kaya raya. Saudara, Ayub memiliki 7.000 kambing domba, kata Alkitab. Dia memiliki 3.000 onta. Dia memiliki 500 pasang lembu. Dia memiliki 500 keledai betina. Dia memiliki budak-budak yang sangat banyak. Dan Alkitab berkata, orang ini adalah orang yang terkaya di sebelah timur. Suatu kombinasi yang sangat jarang. Udah saleh, beriman kepada Tuhan, kaya pula. Ada orang saleh sekali, beriman kepada Tuhan, tapi nggak kaya. Sebaliknya ada orang yang kaya sekali, tapi tidak percaya Tuhan. Ayub merupakan kombinasi dari kedua-duanya. Tidak mentang-mentang dia saleh, lalu dia sembarangan hidupnya, dia tidak bertanggung jawab. Sebaliknya bukan karena kaya raya atau tidak karena kaya raya atau karena dia kaya dan banyak harta lalu mengabaikan Tuhan, enggak juga. Dia seorang yang saleh, tetapi juga seorang yang diberkati Tuhan. Saudara, bagaimana kita melihat Ayub itu imannya berdampak di dalam badai-badai kehidupan yang dia alami yang kita lihat sebentar. Saudara, pertama Ayub menghadapi yang disebut dengan badai
yang saya sebut sebagai badai ekonomi. Kenapa? Saudara, kita mengatakan Ayub mengalami kerugian yang luar biasa. Lembu, sapi, keledai dirampas orang Sheba, habis. Belum lagi kambing, domba habis dilalap api, termasuk penjaga-penjaganya juga dilalap api. Dan Alkitab juga berkata, orang-orang Kasdi merampas unta-unta dari Ayub dan membunuh penjaga-penjaganya. Saudara, apakah dengan krisis ekonomi kerugian yang Ayub alami, lalu Ayub runtuh imannya? Tidak, saudaraku sekalian, sama sekali tidak. Badai yang kedua adalah badai kematian. Kenapa saya sebut badai? Karena 10 anak Ayub itu meninggal dunia sekaligus ketika mereka mengadakan pesta dan rumah itu rubuh dihantam angin topan. Saudara, maka dalam ayat yang ke-20 dan 20 sampai 22 itu berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara, Ayub dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Saudara, badai ketiga adalah badai penyakit. Alkitab mengatakan Ayub itu mengalami penyakit yang aneh. Dalam pasal 1 yang ayat yang 7 dikatakan, pasal 2 ayat ke-7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara, menurut medis, penyakit yang dialami oleh Ayub itu disebut dalam istilah pemphigus foliaceus. Gak penting sebetulnya. Tapi ini penyakit yang memang jarang, tapi Ayub mengalami itu. Bara busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai membuat istri Ayub itu jijik. Saudara, bukan hanya itu. Setelah dia ditimpa badai sakit penyakit, badai kematian, maka sekarang dia menghadapi badai rumah tangga atau keluarga. Kenapa? Istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan matilah kau. Istri yang seharusnya menghibur, menguatkan suami dalam kondisi susah, malah mencaci maki dan suruh dia mengutuki Tuhan. Saudara, pepatah mengatakan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ketika Ayub kaya, sehat, disayang-sayang. Sekarang Ayub sudah kere barangkali, sakit-sakitan, maka istri pun hilang cintanya pada Ayub. Seharusnya saya harap semua ibu-ibu yang menyaksikan siaran ini tidak seperti itu. Saudara, bukan hanya itu. Istri Ayub mencela Ayub dan 3 sahabat Ayub pun menghakimi Ayub, menuduh Ayub itu karena dia berdosa, maka dia menderita, maka dia dirugi, maka dia sakit. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sahabat seharusnya menguatkan dan menghibur. Ini malah menghakimi yang tidak benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat teman yang susah, mengalami musibah, tahan mulut kita, jangan banyak komentar. Apalagi menghakimi. Tunjukkan empati kepada mereka. Karena mereka tidak tahu apa sebenarnya mereka alami. Saudara, sekarang pertanyaan. Mengapa Ayub yang saleh dan takut akan Tuhan kok malah banyak mengalami musibah? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada beberapa jawaban yang saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, orang saleh itu tidak kebal terhadap penderitaan. Karena penderitaan itu salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mendidik, untuk mendisiplin, untuk menguji iman. Dan bisa juga itu dipakai sebagai alat pencobaan dari setan. Dan dalam hal Ayub, ini adalah jelas Tuhan ingin menguji Ayub, bukan karena Ayub bersalah dan berdosa. Yang kedua, penderitaan itu terjadi karena memang atas seizin Tuhan. Kalau saudara baca dalam pasal pertama ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan, tetapi
ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau. Ya, mengutuki engkau di hadapanmu. Ini kata setan kepada Tuhan supaya Tuhan memurkai Ayub. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan dan seterusnya. Saudara, kalau kita baca secara lengkap, ternyata saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Ayub, termasuk dalam kehidupan kita, tanpa seizin Tuhan. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan memagari orang percaya dengan kuasanya. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, memang itu atas izin Tuhan. Itu yang harus kita mengerti. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa menerima karena keterbatasan kita memikirkan akan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, karena Ayub itu beriman kepada Tuhan dan hidup saleh, dan itulah yang menolong dia untuk tegar di masa sukar. Bayangkan kalau Ayub tidak beriman kepada Tuhan, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi kematian yang beruntun bahkan sekaligus dari anak-anaknya, mengalami sakit yang luar biasa pada dirinya. Saya kira Ayub sudah jatuh sejak kapan-kapan. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan, itulah yang menolong dia. Dampak iman itulah yang membuat dia tegar di masa sukar. Dia bisa menghadapi krisis apapun, dia tidak jatuh, tidak mempersalahkan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 pasal 2, apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, iman sejati akan menolong kita kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Kita sedang menghadapi badai pandemi COVID-19 sekarang ini, yang berdampak juga kepada masalah ekonomi. Banyak orang kesusahan, banyak perusahaan gulung tikar, banyak orang kehilangan lapangan kerja, ada orang kehilangan sanak famili karena meninggal dunia karena COVID-19. Ini musibah yang besar dan serius. Tapi mari kita seperti Ayub. Kalau kita punya iman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak sampai mengutuki Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Itulah fungsi iman, itulah dampak iman dalam kehidupan orang percaya. Karena itu, milikilah iman yang berdampak untuk semua aspek kehidupan, sehingga kita bisa bersaksi bagi Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap maha kuasa, dan iman kita tidak goyah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang berdampak dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup menghadapi badai kehidupan yang berat sekalipun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari tokoh Ayub, yang kedati pun seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan izinkan malapetaka demi malapetaka menimpa dirinya, baik kerugian ekonomi, baik kehilangan anak-anak, 10 anak yang dia kasih meninggal dunia sekaligus, maupun diri Ayub sendiri yang ditimpa penyakit yang begitu parah. Tapi kami melihat hamba-Mu tidak mempersalahkan Tuhan. Hamba-Mu tidak undur sedikit pun dari imannya. Bahkan dia terbukti menjadi orang yang tahan uji oleh Tuhan. Tuhan, siapakah kami? Kami orang yang lemah. Mari Tuhan tolong kami dalam menghadapi badai kehidupan yang menimpa kami sekarang ini, khususnya pandemi COVID-19. Atau masalah-masalah lain yang sedang kami hadapi. Tuhan beri pertolongan. Dan kalau Tuhan memang harus izinkan itu terjadi, kuatkan kami ya Tuhan, agar kami tidak mundur dari Tuhan dan tidak mempersalahkan Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap anggota jemaat gereja kehidupan rohani dan setiap orang yang menyaksikan siaran ini makin berkobar-kobar percaya kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya kehidupan kami dan menguasai hari depan kami.
Demikian kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, silakan saudara berdiskusi, membahas apa yang sudah kita renungkan bersama pada hari ini. Dan keluarga masing-masing di rumah, silakan berdoa masing-masing untuk saudara, kebutuhan doa, dalam keluarga masing-masing, dan juga berdoa untuk gereja Tuhan dan negara kita supaya pandemi COVID ini bisa mereda oleh kuasa Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.